waktu kita terbatas dalam hidup ini. Kita belum tentu besok lusa masih hidup. Terus mau apa aset pikiran kita ini kita isi dengan yang tidak manfaat? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Lanjut, jadi kita ukur dari apa saja nih? Ya kita coba dari mulut. Sehari-hari kita bicara, pilihan bicara kan cuma dua. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi berkata baik atau diam. Nah ini penting sekali nih. Kita mengukur kata-kata kita untuk mengukur tingkat keislaman kita. Jadi kalau kita sering celetak-celetuk tidak manfaat, sering berkomentar yang tidak manfaat, sering bertanya yang tidak manfaat, sering ini bukan yang buruknya, tapi tidak manfaat aja udah menunjukkan kualitas kita. Sering misalkan bergumam yang tidak manfaat, itu kualitas Islam kita tuh turun. Karena makin tinggi kualitas kita hanya bicara yang manfaat. Manfaat bagi diri, manfaat bagi orang lain, manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi akhirat kita. Makanya kalau kita bicara tuh sesungguhnya terukur kualitas keislaman kita. Jadi seperti maaf. Kalau kita ngobrol, aslinya kita sedang membuka siapa diri kita, sedang membuka kualitas diri kita. Makin banyak ketidakmanfaatan dari kata-kata kita, makin banyak hal yang sia-sia, berarti keislaman kita kurang baik. Tetapi kalau kita bicaranya dengan bicara yang manfaat, dengan niat yang benar, perkataan yang benar, cara yang benar, nah itu keislaman kita makin bagus. Rasulullah SAW tidak melakukan sia-sia. Para sahabat juga begitu. Mari kita ukur sekarang perkataan kita. Sia-sia atau tidak, ya. Makin banyak kesia-siaan, makin tidak berkualitas. Makanya kalau mau bicara, pikir aja ini manfaat tidak perkataan saya. Bagi diri saya manfaat tidak, bagi orang lain manfaat tidak, bagi dunia manfaat, bagi akhirat manfaat tidak. Jangan sampai kita sibuk bicara, tapi tidak jelas manfaatnya dan perkataan kita itu malah membawa mudarat. Nauzubillahi min zalik, ya. Kemudian tulisan kita manfaat atau tidak. Ini makin banyak orang yang suka posting di grup, ya. Makin banyak memposting sesuatu yang tidak manfaat. Itu menunjukkan kualitas seseorang. Kita kan sekarang ada grup WA tuh, ya. Grup WA itu atau apalah namanya. Nah, postingan-postingan kita tuh sebetulnya menunjukkan kualitas keislaman kita. Semakin banyak kesia-siaan yang kita lakukan dalam postingan-postingan, itu berarti kita kualitas kita tidak baik. Harusnya setiap kali kita memposting sesuatu adalah yang manfaat. Silakan Bapak-bapak, mari duduk, ada tamu, ya. Minum dulu hadirin sekalian. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, air jahe, silakan duduk Pak. Wah, subuh-subuh sudah bertamu jauh-jauh, ya, Masya Allah. Izin selesaikan dulu ini, ya, ceramahnya. Tidak manfaat. Nah ini kunci, ya. Jadi termasuk gerakan-gerakan tubuh. Ada yang gerakan-gerakannya tidak manfaat. Misalkan gini-ginian terus tek duk ini apa gini, ya, atau kaki gitu, ya. Ada aja yang tidak manfaat. Ini tidak boleh, tidak baik. Semakin banyak kesia-siaan yang kita lakukan, semakin menunjukkan kualitas kita yang kurang bagus keislamannya. Karena dalam Islam
segala sesuatu itu harus manfaat. Bicara, bergerak, berbuat, dan berpikir juga. Kita harus disiplin jaga pikiran kita. Tidak harus segala dipikir, ya. Tidak harus segala kita pikirkan, nanti pusing sendiri. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Kita belum tentu besok lusa masih hidup. Terus mau apa aset pikiran kita ini kita isi dengan yang tidak manfaat. Termasuk mencari ilmu. Ilmu banyak sekali. Melimpah sekarang, apalagi dengan teknologi kita bisa mendapatkan ilmu dan informasi dengan sangat mudah. Tapi harus dipikir, ini manfaat tidak ini ilmu ini? Karena waktu kita sama. Kalau kita baca sesuatu, maka waktu yang kita gunakan itu adalah seperti berlian yang sangat tidak ternilai, yang tidak bisa kembali lagi. Bayangkan kita taburkan berlian untuk mendapatkan sampah. Ini bodoh kita ini, benar? Kita bayarkan dengan berlian yang berharga untuk mendapatkan ilmu sampah. Kita berikan berlian waktu kita yang berharga untuk mendapatkan informasi sampah. Ini tidak berkualitas kita kalau begitu, ya. Jadi pastikan kalau kita mau baca sesuatu ilmu, ini ilmu manfaat tidak untuk dunia akhirat saya. Ini saya akan keluarkan waktu saya 30 menit, 40 menit untuk membaca, untuk mendengar. Pastikan yang kita baca, yang kita dengar adalah yang manfaat bagi dunia akhirat kita. Ini serius hadirin sekalian. Terlalu bodoh bagi kita menggadaikan waktu kita yang tak ternilai, yang tidak akan kembali lagi, hanya untuk sesuatu yang tidak ada nilainya. Jadi kalau mau baca sesuatu, kan sekarang informasi banyak tuh ya, di berita-berita juga banyak, di grup banyak. Tanya aja dulu, ini saya akan keluarkan modal waktu saya nih. Manfaat tidak? Tidak manfaat, jangan baca. Tidak harus segala informasi kita tahu, tidak harus. Tidak harus, rugi sekali. Karena setiap informasi dia akan memakan memori kita, akan memakan waktu kita, akan memakan emosi kita, akan memakan juga amal kita kalau tidak hati-hati. Jadi kita pastikan ini ilmu manfaat, oke, saya lakukan, saya pelajari. Tidak manfaat, tidak. Waktu saya terbatas dalam hidup ini, tidak mungkin saya pelajari semuanya. Terima kasih yang mendoakan ya, tiap kali Abah tuh keluar doa di sana kan, semoga sehat. Terima kasih, alhamdulillah. Ilmu apa sekarang yang manfaat? Ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid, tentang mengenal Allah, tentang Tuhan kita, pencipta langit bumi yang menguasai kita, menggenggam segala-galanya, yang menentukan segala sesuatu. Makin kenal Allah, kita makin bahagia. Karena kita punya pelindung yang maha hebat. Kita memiliki mengabdi kepada Tuhan yang maha kaya, yang maha baik, yang menguasai segala-galanya. Yang kita selama ini ngaco aja, tetap Allah berbuat baik. Gimana kalau kita baik? Selama ini kita sholat nggak benar, akhlak nggak baik, tetap dibaikin oleh Allah. Apalagi kalau kita baik. Masya Allah. Makanya wajib menggunakan waktu kita untuk mencari tahu, mengenal Allah. Makin yakin ke Allah, makin tenang. Tenang sekali. Kenapa? Karena nanti harap dan takutnya hanya ke Allah. Tapi kalau tidak kenal ke Allah, maka hati kita lengket. Harap dan takutnya kepada selain Allah. Harapnya ke jabatan, harapnya ke harta, ke pujian orang, ke suami, ke istri, ke orang tua. Kalau hati udah lengket dengan sesuatu selain Allah, udah pasti menderita, Tapi kalau hatinya lengket, lekat dengan Allah karena dia yakin, itu udah yakinlah tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan nanti lahir
lahir keikhlasan, lahir hidup penuh rasa syukur. Ketika diuji dia akan sabar, ketika ada takdir dia akan ridho, menghadapi orang akan rendah hati. Itu semua lahir dari yakin kepada Allah, buah dari kita gunakan waktu kita untuk mendapat ilmu yang wajib kita tahu. Kalau nggak kenal Allah mah udahlah, pasti yang dipikirnya selain Allah. Pengen dipuji orang, pengen dikagumi orang, pengen udah orang. Kalau hatinya sudah bersandar kepada penilaian makhluk, gak ada cerita bahagia. Orang yang ingin kelihatan keren, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan pokoknya yang ingin kelihatan oleh manusia, itu cenderung yang dibangun casing. Dan casing itu tidak pernah membahagiakan. Karena yang membahagiakan itu isi. Apalagi yang wajib kita cari adalah ilmu syariat. Ilmu bagaimana nih? Allah memerintahkan apa? Allah melarang apa? Wajib kita tahu. Kenapa? Karena sahabatku sekalian, kita pasti ingin bahagia. Kita ingin mulia. Kita ingin selamat. Dan semua bahagia itu adanya pada yang Allah perintahkan. Allah pencipta kita. Udah tahu nih apa yang bisa bikin bahagia, apa yang bisa bikin sengsara. Nah, Allah siapkan, namanya ilmu syariat. Allah perintahkan sholat, karena pada sholat yang benar ada bahagia. Allah perintahkan sedekah, karena pada sedekah kita bahagia. Allah perintahkan kita berakhlakul karimah, pada akhlakul karimah kita bahagia. Dan Allah larang sesuatu. Apa yang Allah larang? Allah udah tahu kalau kita melakukannya kita bakal sengsara. Tapi itu ada ahli maksiat, kelihatannya bahagia, nggak bisa. Itu namanya istijraj ya. Dia semu ya. Seperti yang selingkuh yang tidak halal tuh, itu sepertinya bahagia, pada aslinya enggak tuh. Stres saja, takut ketahuan, bohong sana, bohong sini. Hanya mengemas seakan-akan bahagia gitu kan. Kalau nafsu itu dia menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan menyenangkan sesuatu yang sebetulnya bikin sengsara. Tetapi karena udah ketipu ya udah repot lah. Nah ini kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya.